Oke pemirsa, kita lanjutkan diskusi jelang debat perdana Pilgub dan juga Cawagup Jakarta. Ini kalau kita lihat tadi masing-masing sudah menggambarkan sesuai dengan tema, janji-janjinya cukup banyak dan juga manis-manis semua gitu ya. Manis-manis tapi bisa direalisasikan kan nih? Itu kan pertanyaannya. Kita coba mau ke Bu Siti terlebih dahulu. Bu Siti, fokusnya tadi adalah bagaimana kemudian menggratiskan semua sekolah bagi warga Jakarta sampai level universitas. Lapangan pekerjaan dipastikan tidak ada satupun warga Jakarta yang nganggur gitu. Mungkin tidak sini direalisasikan selama ini, betul. Yang selama ini nampaknya sudah jeripayah dari pemangku wilayah melaksanakan hal ini. Bagaimana? Mungkin tidak Bu direalisasikan Bu dua hal itu Bu. Suaranya kuat. Oh, sudah mendengar suara kami dengan jelas Bu Siti? Jadi begini. Ya, sekarang udah jelas. Jadi begini, bekerja satu padat karya. Padat karya itu diadakan itu. Yang kedua, kalau dengan padat karya itu masih ada misalkan yang mempunyai skill-skill dicarikan pekerjaan. Misalkan di BUMD atau di perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta, dan yang penting mereka harus ber-KTP Jakarta tentu saja. Dan kemudian diberikan entrepreneurship, yaitu dengan modal kecil bergulir tanpa jaminan dan tanpa jaminan dan tanpa bunga. Jadi itu untuk modal-modal kecil supaya semua bisa bekerja. Dan kemudian internet itu juga bisa membuat mereka berdagang online misalkan begitu. Jadi pokoknya harus perut tidak boleh lapar dan dompet selalu isi. Dengan cara seperti itu maka kita bisa menciptakan masyarakat yang beradab. Dengan beradab itu maka Jakarta menjadi aman dan akan meningkatkan indeks dari global city kita. Jadi kita global city yang berkeadilan. Jadi pembangunan betul-betul pembangunan masyarakat. Jadi kita bukan biasanya kalau paslon-paslon dari partai politik selalu berorientasi pada proyek. Nah kita tidak, kita membuat betul-betul masyarakat bersama-sama membangun untuk Jakarta yang bertransformasi berkeadilan. Jadi kita ingin menciptakan benar-benar global city yang bahwa Jakarta bisa mengglobal, bukan global yang mendikte kita, tapi kita akan berpartisipasi dalam global. Begitu. Baik Bu Siti. Jadi saya coba ke tim ses lainnya. Baik, saya mau ke Mas Aris. Mas Aris, kalau berbicara mengenai transformasi menuju kota global, berarti kota global ini nggak boleh lagi nih ada pengangguran, kemiskinan. Terus saingannya udah bukan yang mungkin tetangga aja, tapi benar-benar daya saing dengan internasional, dengan negara-negara lain yang memiliki kota-kota global yang luar biasa. Nah, apa yang menjadi fokus, maksudnya prioritas untuk paslon Anda menangani kemiskinan dulu kah, pengangguran kah? Karena kalau berbicara mengenai pekerjaan, kita tahu Indonesia 60% lebih informal. Itu juga jadi PR juga pastinya. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara masalah fokus Mas Pram dan Bang Dul untuk membangun Jakarta, yang pertama adalah pencarian lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Yang kedua, bagaimana menciptakan masyarakat Jakarta yang sehat. Yang ketiga, terkait bagaimana pendidikan masyarakat Jakarta ini harus baik gitu loh. Karena tiga hal ini sebenarnya prasyarat agar kota itu bisa maju. Nggak mungkin kalau kota maju sumber daya manusia tidak kuat seperti itu. Maka tadi disampaikan bagaimana kalau misalnya masyarakatnya banyak pengangguran misalnya seperti itu. Nah, ini adalah semangat Mas Pram dan Bang Dul, yaitu melalui semangat misalnya Jakarta Menyala. Jakarta Menyala karena apa sih? Karena masyarakatnya semakin terang atau semakin cerah dapat mudah mencari lapangan pekerjaan gitu loh. Jadi tidak sulit lagi mencari lapangan pekerjaan. Bagaimana caranya? Misalnya kita sampaikan sebenarnya lapangan pekerjaan ini saat ini cukup banyak gitu loh kan, dan akan terus bertambah. Misalnya kita melakukan sentralisasi informasi yang baik, misalnya informasi ini akan disampaikan ke masyarakat misalnya melalui dua hal, misalnya melalui sentralisasi informasi melalui Jaki misalnya. Hari ini kan sudah terpencar di beberapa aplikasi, nanti di aplikasi Jaki saja. Yang kemudian yang kedua adalah di setiap kecamatan. Di setiap kecamatan nanti akan ada job fair yang di situ kita juga sediakan dan kita persiapkan link and match-nya dengan para pencari kerja dan penerima pekerjaan itu. Yang kemudian tidak hanya itu, bahkan kita melakukan sertifikasi
pelatihan bersertifikasi di setiap kecamatan. Jadi masyarakat Jakarta tidak perlu jauh-jauh misalnya ngantri di Smesco, misalnya ngantri di beberapa tempat yang panjang-panjang itu antriannya untuk mencari pekerjaan, tetapi di setiap kecamatan. Saya mengalami itu juga, ngantri untuk mencari pekerjaan saya di juga Job mungkin Fair waktu gitu itu ya, Iya. begitu. Semua orang merasakan itu kan, tetapi kan artinya perjuangan itu kan cukup panjang, dan bagaimana masyarakat Jakarta kalau mau kota global maju ya harus seperti Jadi itu. sekarang ibaratnya jemput bola gitu ya? Ya, Jemput tentu ke saja. kecamatan-kecamatan untuk karena banyak perusahaan juga membutuhkan para pekerja gitu loh. Tinggal kita bagaimana ini model-modelnya ini kita sesuaikan dan kita permudah lah, baik bagi pencari lapangan pekerjaan maupun penyedia lapangan pekerjaan. Yang kedua terkait dengan bidang kesehatan. Bagaimana nanti baik penerima BPJS yang tadinya juga antriannya lama, kita ingin ada layanan yang prima, layanan yang cepat. Jadi kalau orang punya BPJS dilayaninya ya sama dengan orang yang non BPJS misalnya gitu. Jadi ini ada keadilan gitu. Jadi nah, keadilan itu tidak hanya dalam hal BPJS-nya, melainkan dalam hal edukasinya, edukasi hidup sehat, gitu kan. Misalnya di Jakarta beberapa, misalnya ada, mohon maaf, Bang Dul menemui ada misalnya pembuangan orang kalau buang air di Jakarta ini masih ada juga yang belum di WC, begitu kan. Artinya kan hal-hal seperti ini masih ditemui di Jakarta. Bagaimana caranya? Kita perkuatlah garda terdepan untuk menjaga kesehatan. Misalnya kader Posyandu, ibu-ibu PKK, Dasawisma, Cemantik, ini kita dobelkan gajinya, itu kita dobelkan gajinya, kita dobelkan insentifnya 2 kali lipat. Misalnya sekarang 2,5 juta ya menjadi 5 juta misalnya. Kemudian juga insentif untuk para RT RW misalnya. Nah, ini Pak RT-nya dan Pak RW sebagai pelayan terpertama di masyarakat, kita dobelkan juga gajinya. Tapi gitu nggak sampai 200 juta per tahun kan? Enggak, kita dobelkan gajinya gitu loh kan. Karena hal-hal lain misalnya terkait pendidikan, tadi sudah sampaikan gratis. Selain gratis, pemilik KJP-nya itu, pemegang KJP-nya itu akan mendapatkan akses masuk gratis di Taman Mini dan Ancol. Itu APBD gitu. Jakarta mampu itu? Nah, saya menggarisbawahi bahwa semua program yang Mas Pram dan Bang Dul sampaikan ke publik dan canangkan dalam dokumen visi misi sudah disimulasikan, sudah dihitung anggarannya oleh kawan-kawan pendukung di DPRD DKI Jakarta. Nah, jadi ini pas. Jadi kalau Bu Siti sampaikan bedanya independen sama partai politik, kalau kita anggarannya sudah kita hitung dan sudah terrealisasi. Kalau yang lain kan mungkin itu kan masih mengawang-awang begitu kan, atau ini bagaimana? Atau Tapi kalau jangan-jangan kita untuk banyak-banyakin proyek aja nih jangan-jangan ya. Nanti dijawabnya usai jeda ya Mas satu ya. lagi terkait Saat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, thank you.